Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dari Setia YouTube channel. Today we are going to talk about news items. Do you like reading news? And what kind of news do you like to read? Criminal news, business news, entertaining news, or economic news? And let's see this. So, what is a news items? A news item is a text that tells information of events or newsworthy event of the day. Jadi, news item itu adalah teks yang memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai, dan medianya pun bisa berupa media online, media cetak, like newspaper, and magazines. And news item is a text that tells information or events or newsworthy event or today. Ini jadi pengertian dari news item ya. And like the other kind of text, news item has also social functions. And the social function of news item is to inform the reader, listeners, or viewers about event of the day which are considered newsworthy or important. Jadi, fungsi dari news item ini atau tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada para pembaca atau pendengar tentang kejadian-kejadian yang dianggap penting untuk diberitakan. So, that is the social function of news items. And this one is the generic structures. Jadi, news item juga ada struktur teksnya. And there are three generic structures of news item. The first one is newsworthy events, and then background events, and resources. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan newsworthy events? Newsworthy event is a headline or news. Jadi, yang dibahas di newsworthy events ini adalah headline-nya atau the main event-nya. Jadi kalau kita membaca berita di surat kabar misalnya itu ada headline-nya ya, dan yang biasanya tercetak tebal ya, kemudian hurufnya besar di halaman yang pertama, and that is for the headline. That is called a newsworthy events. Jadi rangkuman atau inti dari berita yang akan kita baca nanti. And then the second one is background event. Background event that is telling about a specific event and answering 5W and Y1H. Jadi untuk bagian kedua ini, background eventnya ini nanti akan dijelaskan secara rinci tentang berita yang ditayangkan atau dibacakan. Kemudian dalam background event ini nanti akan dirinci menyakup 5 pertanyaan dengan 1H, 5W, what, why, when, where, and who. Itu nanti dirangkum dalam background event dan 1 how. Ini detailnya dari suatu peristiwa yang diberitakan. And the third one is sources. Sources sumber atau narasumber. Okay, that is original comments are by participants, witnesses, or someone who involved in the event. Jadi dalam sumber ini yang mencakup atau memunculkan orang yang terlibat dalam suatu peristiwa tersebut. Bisa sebagai saksi atau sebagai orang yang ada di dalam kejadian, itu sebagai the sources. Kemudian pihak yang wajib misalnya akan meminta ya, misalnya ada suatu kejadian kecelakaan dan pihak berwajib meminta keterangan dari orang-orang yang berada di sekitar kejadian. Misalnya bisa orang yang melihat itu, saksinya, bisa pelakunya, bisa orang lain yang terlibat dalam suatu kejadian tersebut. So that are the generic structure of news item. Newsworthy events, background events, and sources. Nah, itu adalah tiga hal yang kita harus pahami untuk mempelajari suatu teks berbentuk news item. Strukturnya ada 3 ini. And let's see the example of news items. Kita lihat ini satu contoh teks berbentuk news item, dan nanti kita akan telaah bentuknya atau struktur teksnya. Yang tadi ada 3 tadi ya. Okay, the title of the text is Pamekasan Students Win Math Contest in Romania.
The first paragraph is Alicia Diva Mustika, a student from Pamekasan Junior High School, East Java, won the gold medal at the International Mathematics Contest held in Romania between March 22nd to 29th. Antara news agency reported. Paragraf yang pertama ini disebut dengan newsworthy events atau main event ya, atau inti dari cerita dari berita yang diberitakan ini. Jadi ya, beritanya adalah Alicia Diva Mustika, pelajar dari Pamekasan SMA di salah satu SMA di Pamekasan, Jawa Timur ya, yang memenangkan medali emas dalam International Mathematics Contest di Romania. Okay, that is for the first paragraph. And speaking to the journalist, Diva said she was glad that she has been able to win the competition, which she said had been very tight. Thank God, Taiwan. I will study harder, she said. Indonesia sent 10 students to the competition in Romania. Diva is not the first Pamekasan student to win international science competition. Octavian Latif, a student from SMA Negeri 1 Pamekasan, won gold at International Physics Olympiad in 2006. Another student, Sahibul Marumi, won the same award in 2010. Nah, paragraf kedua dan ketiga ini kita sebut dengan background events ya. Jadi rangkaian kejadian atau detail kejadian atau detail berita yang tadi dijelaskan dengan menggunakan 5 kalimat tanya ya. Ada who-nya, ada kemudian ada why-nya, ada where-nya, kemudian 5 itu ya. Kemudian satu lagi satu H atau how. And the fourth paragraph is I thank Diva for giving a good name to the nation and Pamekasan on the international stage. Pamekasan Region Khalilur Rahman said as quoted by Antara. Nah, ini yang disebut dengan resources, sumbernya, sumber yang memberikan referensi dari berita tersebut, sumber yang menginformasikan bahwa Diva itu adalah pemenang dari kontes matematik yang diadakan di Romania. Sumbernya adalah Pamekasan Regency Khalilur Rahman. Okay, so ini adalah contoh dari teks berbentuk news items ya. Kita tadi sudah menelaah satu persatu dari generic structure-nya yang tadi ada 3 ya, newsworthy events, kemudian background event, and resources. And well, students, that is all the lesson today, and thank you for watching. And don't forget to like, subscribe, and give comment and share to your friends. Happy watching and have a great day. See you.